Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sahabat museum, museum di hatiku. Jumpa lagi di Show Now Budoyo, podcast Museum Sono Budoyo. Kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang sangat keren sekali dan juga pernah aktif dalam geliat museum yang ada di Yogyakarta. Mas Eko Cahyo Saputro. Halo Mbak Sela, apa Gimana kabar? kabarnya? Alhamdulillah. Kabar baik nih, lama nggak berjumpa juga ya Betul kita. sekali ya, karena melanglang buana ya kayaknya Mas Eko selama ini. Jadi teman-teman Sono Budoyo, Mas Eko ini adalah alumni dari arsitektur UGM, betul? Kemudian juga Magister Ketahanan Nasional UGM. Ini unpredictable ya teman-teman ya. Dan beliau ini sekarang sudah dapat dikatakan sebagai arsitek strata madya, kemudian tenaga ahli utama desain interior, tenaga ahli pemugaran cagar budaya, dan juga sebagai principal designer di ECSA Studio. Juga adalah co-founder dari KODA, Community of Design and Architecture, yang selalu akan kedepannya membuat suatu pameran ya Mas Eko? Ya, salah satunya. Oke, jadi ini gimana sih, kok banyak banget sih irisannya kayaknya dari arsitek iya, budaya iya, museum iya, terus sekarang aku dengar batik ini juga iya ya. Jadi apa sih aktivitasnya sebenarnya yang paling sering? Iya, jadi kebetulan kalau di profesi ini kebetulan kita punya satu studio Mbak kami, namanya Exa Studio. Sebuah studio desain sebetulnya karena ada multidisiplin, mulai dari arsitektur, mulai terus interior, desain produk, sampai ke tata instalasi. Dan dari semua itu kok lama-lama menarik ya untuk dijahit dalam sebuah isu statement gitu, dan kita coba fokus memang untuk di bangunan lama, bangunan heritage, juga pada isu-isu kebudayaan yang kok rasanya nih menjadi sesuatu yang mungkin bisa dibilang mulai ditinggalkan, tapi kok itu menjadi sebuah peluang yang menarik ya untuk bisa dikembangkan. Oh, jadi seperti itu ya, karena nggak banyak ya kita bisa mendengar bahwa arsitek-arsitek ini tuh memiliki fleksibilitas dalam mengelola rancangannya untuk menumbuhkan atau memuliakan bangunan cagar budaya. Betul. Jadi ini ternyata kesempatan berharga sebenarnya. Jadi kalau ibarat sebuah akuarium nih, kalau bangunan budaya, isu kebudayaan ini seperti di akuarium yang ikannya sedikit. Tapi kalau kita mau masuk di ranah arsitektur modern misalnya, itu kan banyak sekali ikan yang ada di sana. Nah, kebetulan Exa sendiri memilih untuk menggrab lah niche market yang ada terkait dengan kebudayaan, terkait dengan bangunan heritage. Karena bagi kami bangunan heritage itu bukan masalah romantisme masa lalu saja, bukan hanya tentang bagaimana bangunan itu bisa diawetkan saja, tapi di level tertentu bangunan itu justru harus dihidupkan, harus dimuliakan, dan harus juga berdampingan dengan kebutuhan sekarang, terus juga terkait dengan isu-isu sustainability dan lain sebagainya. Wah, menarik ya Mas. Ternyata tuh kita tuh kalau ngomongin heritage tuh nggak cuma masalah romantisme dan bangunan Indies atau apa, ternyata ada cerita di baliknya. Sebenarnya mana ya yang paling mengimpress dari sekian garapan bersama dengan bangunan heritage ini tuh mana yang paling Mas Eko senangi atau yang paling memorable gitu? Sebetulnya beberapa ya Mbak. Jadi kebetulan di Exa Studio ada beberapa pekerjaan memang berhubungan langsung dengan bangunan heritage. Salah satunya adalah beberapa museum yang ada di keraton, itu juga sempat kita handle. Menjadi proses yang luar biasa juga ya, bagaimana kita bisa mendapat kesempatan yang luar biasa untuk bisa berdampingan langsung dengan koleksi-koleksi yang luar biasa dari Keraton Jogja, dan bagaimana cara memuliakan di sini kan, meningkatkan value yang ada, bahwa koleksi itu tidak dipandang hanya sebagai koleksi saja, tapi di sana ada muatan narasi sejarah yang cukup panjang, bahwa koleksi itu juga sebagai tanda zaman. Sudah sepantasnya kita semua bisa menghargai itu semua dengan mendisplaynya dengan baik, dengan teknologi. Jadi kadang kan orang berpikir bahwa teknologi dan budaya itu sesuatu yang bertolak belakang. Tidak bisa berjalan beriringan ya kadang-kadang menjadi musuhan gitu kan. Tapi justru di era sekarang teknologi adalah upaya atau sebuah pendekatan untuk bagaimana
kebudayaan ini atau produk budaya ini atau artefak bersejarah ini bisa hadir dengan lebih mudah, bisa bersahabat bahkan ke generasi-generasi muda Betul, lewat betul. teknologi Lewat gitu. teknologi. Yang Ya, hadir melalui respon-respon arsitektural betul. ya. Tidak hanya arsitektur, ada Upaya. seniman di sana, ada Oke. desainer juga, dan ada tentunya kurator dan berbagai pihak. Jadi kalau kita berbicara museum kan dimensinya sangat luas. Dan kata kunci yang menjadi penting di sana adalah kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk memberikan suatu produk yang bisa menjadi problem solving dari masalah yang ada. Gitu. Jadi ini kayak ada satu hub yang baru ya, Betul. ditemukan ketika Mas Eko memiliki kesempatan kerja di wilayah kerja museum. Ternyata tidak hanya masalah arsitektural, site plan, klien dan lain-lain, tapi ada lingkaran yang lebih luas ya ternyata ya. Betul. Jadi dulu waktu kita kuliah mungkin kan merasa wah arsitektur itu sesuatu dunia yang besar. Di dalamnya pun masih dibagi-bagi lagi kefokusan, ada yang heritage, ada yang ngurusi fasilitas kesehatan, ada yang bangunan pendidikan. Tapi setelah kita terjun di profesional, khususnya di dunia permusiuman, arsitektur menjadi bagian yang sangat kecil juga akhirnya karena dimensinya banyak sekali. Iya, karena banyak hal yang memang harus kita sadari bersama bahwa aspek penting dari ini semua adalah kolaborasi tadi. Ya. Betul sih. Kalau kita ngomongin tentang museum nggak bisa cuma masalah fisik ya. Betul. Penceritaan, alur, latar belakang dan lain-lain harus dipertimbangkan. Betul. Nah, sebenarnya apa yang paling peran arsitek dalam mengelola ini semua, mengelola ruang ini tuh peran arsitek atau ilmu-ilmu arsitektural apa yang paling bisa berkenaan di lapangan? Ya. Jadi sepengalaman kami, misal waktu kita mengerjakan salah satu museum yang akan di launching beberapa tahun ke depan ya di Kota Gede, ini juga menarik bahwa peran arsitek di sini adalah menjahit. Menjahit apa nih? Ya menjahit berbagai hal yang ada di sana untuk kita selesaikan bersama kan. Pertama, bagian fisik. Jadi misal ini menarik juga bahwa dunia museum sama dunia bangunan heritage itu selalu beririsan. Kita bisa melihat juga bahwa banyak sekali museum-museum yang ada di Indonesia dan di luar negeri misal, itu semua kebanyakan juga menggunakan bangunan heritage kan. Nah, jadi dua signifikansi ini, adanya museum, adanya bangunan heritage ini jadi satu kesatuan yang menarik. Dan di salah satu proyek kami di Kota Gede ini menjadi menariknya dan menantangnya lagi karena bangunannya udah kolaps. Gitu jadi ya? dari 100% keutuhan bangunan mungkin hanya tersisa 20%. Dan kita harus mencoba meraba kembali, mengimajinasikan kembali kira-kira bangunan ini utuhnya seperti apa ya. Tentunya dengan data-data yang kita harus gali ya, supaya apa yang kita kerjakan di situ juga bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu. Iya, aku rasa itu sangat make sense ya karena imajinasi spasialnya tentu arsitek sangat lebih punya kesadaran tentang hal itu ya. Untuk mengelola keruangan yang ternyata hanya tinggal 20% itu. Menarik teman-teman. Ini harus kita antisipasi sih 2 tahun lagi tapi Mas ya. Betul, masih 2 tahun mungkin ya. Jadi ternyata lama ya untuk mengelola atau bekerja dengan ruang-ruang heritage ini ternyata butuh waktu yang lama ya. Betul. Jadi sependek pengalaman kami dalam bersinggungan dengan bangunan heritage, ada satu kata kunci pertama yang memang menjadi salah satu unsur penting, yaitu adalah pendokumentasian. Yang ada itu seperti apa sih? Kita dokumentasikan, kita identifikasi juga mana yang bisa dipertahankan, mana yang mengalami kerusakan, mana yang sudah hilang. Dan selanjutnya kita juga harus menggali juga kira-kira narasi atau perjalanan dari bangunan itu seperti apa. Sehingga bangunan tersebut punya nilai signifikansi. Apa itu nilai signifikansi? Itu adalah sebuah nilai yang dimiliki sebuah bangunan berhubungan bisa dengan pendidikan, berhubungan dengan teknologinya, atau dengan sejarah atau ketokohan pada bangunan itu. Sehingga pada saat bangunan tersebut akan dinominasikan misal menjadi bangunan cagar budaya, nilai signifikansi inilah menjadi poin penting di dalamnya. Baru selanjutnya adalah terkait dengan adaptasi dan pemanfaatan. Bagaimana bangunan yang akan direhab ini atau akan dipogar ini bisa memberikan manfaat. Untuk siapa? Untuk masyarakat,
Oke, iya iya Ya, ini emang selalu jadi hal yang sangat seru kalau untuk dibahas karena betul. revitalisasi, Ya, rehabilitasi, aktivasi itu selalu akan muncul di betul, ruang-ruang yang kaitannya tentang kesejarahan dan betul. penceritaan lain-lain. Ya, Juga sama halnya kayak misalnya kita sekarang kan ada di Museum Sorobudoyo yang memang menggunakan arsitek diinisiasi oleh eh, komunitas Java Institute ya yang betul, apa namanya mereka memiliki nilai-nilai Jawa yang dikolaborasikan dengan teknik-teknik arsitektural Barat ya betul. Indis pada zaman Mm-mm. itu. Nah, kemudian kalau melihat hal itu ternyata banyak sekali yang secara bertahap kita revitalisasi dan Betul. lain-lain. Nah, kalau menurut Mas Eko nih melihat Museum Sonobudoyo, kemudian juga pergerakan dan dinamikanya hingga saat ini itu menurut Mas Eko gimana? Ya, berbicara Museum Sonobudoyo itu menurut saya menjadi bagian masa kuliah saya juga, Mbak. Oh Karena gitu. sempat pada saat itu kami meneliti Oh Museum baik baik. Sonobudoyo ini Mm, sebagai salah satu karya arsitek Belanda mm. yang sangat menusantara istilah kami karena kalau nggak salah arsiteknya Karsten, Thomas Karsten Thomas ya. Karsten ya. Ya, seorang arsitek Belanda yang Mm, mencoba mereinterpretasi arsitektur Jawa betul. dalam ruang-ruang dengan logika struktur Belanda. Ya. Itu menarik karena waktu kita teliti kan Mm, bangunan sosoknya kan kita lihat sangat Jawa sangat sekali. Jawa ya. Tapi kalau kita dalami lagi banyak sekali logika-logika struktur barat yang Mm, diaplikasikan dalam mm, bangunan itu. Saya mm. masih ingat ada salah satu yang menarik adalah bahwa ada reinterpretasi dari bahu danyangnya Kota Gede. Bangunannya Kota Gede ya. Itu coba didesain ulang oleh Karsten dan Ya. ditempelkan pada bangunan Sonobudoyo. Kita Mm. tahu sendiri bahwa bahu danyang yang ada di Kota Gede, konsolnya itu kan Nah, konsol ya. kebanyakan rusak ya. Iya. Karena dari logika strukturnya memang salah Iya. gitu. Karena pembebanan yang terjadi tidak seperti Tersalurkan ya ya. akhirnya kan miring doyong Betul gitu. betul ya. Nah, Tapi di Sonobudoyo dibikin desain yang apik tapi terinspirasi dari bahu danyang gitu. menarik ya. Menarik lagi, mungkin baru 1 bulan yang lalu ya, Hmm. saya mengunjungi Museum Sonobudoyo baik yang di koleksi museum utamanya maupun Mm-mm. di event Event ya. yang baru Yang ada pamer sih. di gedung Exponi ya kalau nggak salah Iya, Mbak Sela. betul. Surprise karena wah sekarang sudah sangat berbeda. Betul, sangat Saya berbeda. masuk di ruang Entrance-nya utama ya. itu kan, terus kalau nggak salah ada pasren ya, Betul. masuk wah udah beda banget. Beda banget. Taste-nya tuh udah internasional kalau Iya, menurut saya ya. teman-teman harus datang ya. Betul. Tata lighting-nya sudah ideal karena kan memang idealnya redup ya supaya apa? Iya. Kita sebagai penikmat koleksi bisa fokus ke koleksinya, bisa fokus ke narasinya. Kedua, kalau kami dari kacamata desain melihat vitrinnya. Aduh, ini vitrinnya salah satu vitrin yang terbaik nih. Karena apa? Tidak mengganggu display yang ada. Display yang lain. Sangat-sangat dipertimbangkan bagaimana menyembunyikan engsel. Hmm. Ini kacamata arsitek ya, Iya, jadi agak teknis. banget ya. Nggak apa-apa, tapi kamu harus Terus kepoin itu nanti. ada lighting yang fokus di koleksi-koleksi. Ini membuat ambience yang dulu dan sekarang ini sangat, menurut saya signifikan berubahnya luar biasa tanpa meninggalkan bangunan heritage-nya itu sendiri. Itu yang menjadi satu Dia kata kunci merespon penting. ya. Ya, jadi memuliakan. Memuliakan. Jadi salah satu pendekatan yang ada dalam olah desain arsitektur bangunan heritage adalah infill design atau Infill adaptive design, ya. reuse ya. Bagaimana fungsinya bisa berubah, bisa mengikuti zaman dengan teknologi dan lain sebagainya tanpa mengganggu atau merusak dari bangunan heritage itu sendiri. Keren banget sih. Memang Ya, memang itu hal yang baru dan teman-teman yang berkunjung di Museum wajib banget. Sonobudoyo masih bisa membandingkan sebelum dan sesudahnya Ya, karena ini secara bertahap semoga next ke depannya ya, akan merambah di ruang-ruang koleksi lain. betul, betul, betul. Sangat mengesankan. Iya. Nah, yang ini kan kemarin juga sempat datang ke Amex ya Mas kan? Betul, betul. Gimana tuh menurut Mas Eko? Ini kan lagi meet the meet Betul. judulnya. Jadi dari isunya udah menarik nih bagaimana sebuah hewan mitologi ya, Iya. sependek pengetahuan saya, bisa dinarasikan menjadi sebuah pameran yang apik ya. Betul. Karena kita melihat apa ya, mitos atau hewan-hewan yang bermitologi ini tidak hanya di Jogja saja, tapi di seluruh Nusantara ada ini. Iya.
Kita berbicara Bali, banyak sekali hewan mitologi di sana dan diwujudkan dalam bentuk karya-karya seni. Iya. Artefak-artefak, ada patung, ada sculpture, ada lukisan juga. Dan yang menarik lagi bahwa cara menarasikannya dengan sebuah teknologi. Iya. Nah, ini menjadi satu jawaban bahwa teknologi dan benda-benda lama atau benda-benda budaya itu bisa bersanding loh dan saling menguatkan. Yang satu teknologi membantu mendekatkan ke generasi muda sehingga awalnya yang melihat kok kuno ya, kok apa ya, tapi dengan adanya sentuhan teknologi di sana menjadi sesuatu yang interaktif, dan interaktif itu menjadi salah satu aspek penting dalam media apa ya, pembelajaran bisa jadi atau media berkomunikasi yang efektif untuk generasi muda. Betul, memberikan pengalaman baru Ya. dan menikmati koleksi sebenarnya kayak gitu. Betul. Nah, sebenarnya kan gedung Ekskoni ini juga adalah gedung dengan gaya arsitektural kolonial. Betul. Kemudian secara dinamis dia memfasilitasi kegiatan tidak hanya museum tapi juga Betul. digunakan oleh ruang-ruang yang lain. Yes. Nah, kira-kira kalau hal-hal seperti ini potensi kedepannya untuk bisa mengembangkan atau mengoptimalkan penggunaan ruang selain seperti alur yang seperti itu dengan infill design atau ini mungkin Mas Eko sebagai arsitektur dan desain interior ahlinya pernah nggak sih ada bayangan yang muncul, wah ini kalau diginiin seru nih. Jadi kalau kita berbicara gedung pameran temporer Sono Budoyo ini kan sangat strategis ya. Bahwa dia berada di tepat di 0 km. Terus sekarang Jogja juga menjadi luar biasa karena jalur di depan gedung pameran temporernya Sono Budoyo ini juga menjadi warisan dunia sebagai sumbu filosofi. Ya, itu kan menjadi satu nilai penting ya, dan juga menjadi tantangan lebih buat Sono Budoyo juga dalam merespon isu-isu yang sangat strategik itu. Menjadi menarik juga bahwa pameran ini tidak hanya sebagai ruang pamer saja. Saya melihat di sebelah kanan kirinya juga sudah dikembangkan area-area komersial, misalnya untuk coffee shop, itu kan jadi salah satu fasilitas pendukung dari fungsi pameran itu sendiri. Terus kalau nggak salah di sisi selatan itu juga ada bioskop yang menjadi wadah kan sebetulnya. Bagaimana para seniman, para sineas, para filmmaker itu bisa berkontribusi juga di sana untuk memberikan film-film budaya yang bisa diputarkan di sana. Kedepannya bisa jadi bahwa ruang luarnya itu juga bisa menjadi sebuah ekspresi. Kan itu kan juga sebagai public space ya. Menurut saya Jogja tidak habislah dari seniman-seniman yang ada untuk berkontribusi, bisa juga menggandeng seniman-seniman muda malahan untuk bagaimana bisa berkontribusi dalam upaya menghidupkan yang sudah hidup lagi, karena kalau kita berbicara Sono Budoyo juga sudah hidup kan dengan berbagai aktivitas yang ada. Ya, memang sebenarnya cukup sangat fleksibel ya ruangan itu, karena tidak hanya program-program museum yang difasilitasi, tapi juga program umum itu dari masyarakat tuh bisa saja kita beririsan di sana. Ya, ada satu fenomena menarik sih bagi saya bahwa banyak sekali nih sekarang khususnya wisatawan ya, itu kan menggunakan jasa foto dengan pakaian tradisional yang ada di Sono Budoyo. Itu juga menarik sekali bahwa ruang-ruang yang dulunya terkesan kuno ternyata sekarang malah digandrungi. Betul sekali. Digandrungi tidak hanya sebagai museum saja, tapi dengan berbagai aktivitas yang ada, dan ini menjadi salah satu isu yang menarik karena nggak hanya 1-2 orang, berpuluh-puluh orang pada saat itu berfoto di sekeliling Sono Budoyo, berjalan sampai ke Malioboro. Itu kan jadi salah satu potensi yang menarik untuk dikembangkan. Menarik sih. Oke. Ya, mungkin itu sedikit banyak ya yang bisa kita bicarakan tentang Museum Sono Budoyo dan respon arsitekturalnya dan tentang Mas Eko itu sendiri. Terima kasih Shona Budoyo dalam tema, sebenarnya kita ada tema nih. Temanya adalah Heritage What Next, yaitu perspektif arsitektur dalam ulang-alik alur museum. Kita kembali di segmen selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai nanti langsung kayak tadi Mbak, masalah segmen 2 temanya apa terus dilanjutkan. Targetnya sekitar 20 menit lagi. Mudah-mudahan sebelum adzan nanti udah selesai kita ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sahabat museum, museum di hatiku. Kembali lagi di segmen 2 Show Now Budoyo dengan tema Heritage What Next? Dengan tema Heritage What Next? Perspektif arsitektur dalam ulang-alik alur museum. Kembali lagi dengan Mas Eko. Halo Mbak. Sela ya. Nah teman-teman, kita nih pengen ngulik lagi karena aku ngelihat outfitnya Mas Eko hari ini, batiknya cantik banget. Cantik banget sampai ini sebenarnya batik apa sih Mas? Ya, wah berbicara batik jadi hal yang menarik ya. Ini sedikit cerita aja nih. Saya baru pakai sebuah batik yang disebut sebagai batik Indonesia. Wow. Bagaimana pada saat itu pembuatnya adalah Gotik Swan, diberi mandat oleh Soekarno untuk membuat sebuah batik yang berciri Nusantara. Jadi mencampurkan antara karakter batik pesisiran dengan karakter batik tradisional yang ada di pedalaman, khususnya di Jogja dan Solo gitu. Dan upaya tersebut ternyata mendapat respon yang positif di tahun 80-an ya, bagaimana Gotik Swan menghadirkan atau melahirkan mungkin lebih dari 50 motif batik yang berusaha dicampurkan akulturasi budaya antara budaya batik pesisiran dengan budaya batik pedalaman. Akhirnya muncullah warna-warna yang diambil dari batik pesisiran yang hadir dengan motif-motif tradisional dari batik pedalaman. Oke, jadi makanya ada warna-warna yang tidak biasa seperti kita biasanya lihat di museum. Jadi teman-teman di Museum Sono Budoyo Unit 3 itu kita ada satu segmen atau satu area yang khusus untuk menampilkan koleksi dari batik dengan judul Daur Hidup. Betul. Pernah ke sana kan Mas Eko? Pernah. Nah, gimana kalau menurut Mas Eko tuh? Ruangan itu menjadi menarik ya, karena kita bisa mendapatkan informasi sekaligus bisa melihat motif-motif batik gaya Yogyakarta yang luar biasa tentunya, yang ternyata dalam penggunaannya, dalam pemanfaatannya, dia juga sangat memperhatikan dan berhubungan dengan siklus hidup seorang manusia Jawa kita sebut ya, mulai dari lahir, balita, remaja, dewasa, hingga meninggal dunia. Itu ternyata batik bisa disebut menemani kita dalam proses hidup itu. Mungkin salah satu yang menarik adalah batik semen. Itu kan banyak sekali ya, di mana batik semen ini kan sebetulnya terinspirasi dari semi atau batik yang terinspirasi dari unsur-unsur alam dan pertanian kan. Bagaimana adanya hewan-hewan serangga, adanya lanskap alam yang diolah, yang dikulik lagi oleh sang pembuat dulu menjadi motif-motif batik yang masih bisa kita identifikasi hingga sekarang. Dan tema-temanya juga menarik, selalu menggunakan kata sido. Ada sido mukti, ada sido dadi, terus ada sido yang lain yang artinya kan sebuah harapan atau doa bagaimana batik yang dipakai itu bisa memberikan aspek positif ya ke kita, termasuk doa itu sendiri dari sang pembatik menjadi mukti atau menjadi berhasil, sido dadi menjadi orang yang jadi gitu kan, dan masih banyak motif yang lain. Gitu. Ya, jadi teman-teman harus sempatkan dan mungkin kayaknya butuh waktu 20 menit karena penjelasan di sana tuh benar-benar bisa diambil lah untuk jadi falsafah hidup ya. Betul. Jadi batik tuh menemani kita di setiap fase-fase kehidupan. Penting, ya. Nah, itu juga berkaitan dengan saya nih, kalau nggak salah ingat ya, mengenal Mas Eko saat baru kecemplung tentang batik itu saat pameran batik. Jangan-jangan itu memang awal-awal belajarnya ya Mas ya? Ya, jadi berkenalan batik itu juga sebuah tahap hidup ya. Dulu waktu kita mahasiswa kan beli batik itu ya masih batik bermotif batik, masih tekstil bermotif batik atau batik printing. Tapi semakin kita punya akses ekonomi yang lebih baik, akhirnya kita bisa teredukasi juga. Oh, ternyata yang disebut batik itu adalah teknik merintang warna
salah satunya kan dengan Iya, malam. dengan malam. Dan ternyata itu bukan tekstil bermotif batik, itu beda lagi. Oh, jadi ada namanya batik cap, ada namanya batik tulis, ada juga namanya batik kombinasi antara tulis dan cap tadi. Gitu. Dan yang menjadi menarik nih, Yogyakarta kan juga dikenal sebagai kota batik dunia oleh World Craft Council ya. Terus juga salah satu motif batik kita itu ternyata sudah mendapatkan indikasi geografis, yaitu adalah batik nitik yang berkembang di Bantul. Itu di salah satunya ada satu desa Kembang Songo kalau nggak salah di sana memproduksi batik nitik yang sebetulnya terinspirasi dari kain patola India. Jadi kain patola itu adalah kain tenun double ikat gitu yang punya geometris yang sangat kuat, terus direspon oleh para pembatik kita zaman dulu dengan teknik batik, dan berkembanglah yang disebut sebagai batik nitik. Dan koleksi batik nitik juga bisa kita temukan di koleksi Sono Budoyo. Iya, betul. Wah, ternyata itu ya, kita kesadaran dalam mengenal batik yang sesungguhnya itu ternyata kadang-kadang nggak bisa langsung begitu saja didapatkan ya. Betul. Nah, mungkin aktivasi-aktivasi apa ya yang bisa kita tawarkan ini untuk memberikan pengalaman baru buat teman-teman yang datang ke museum untuk lebih mengenal apa itu batik. Mungkin Mas Eko ada bayangan atau ada usulan gitu? Mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan ya dengan berbagai event atau juga dengan menjemput bola, kita membawa batik-batik ini misal goes to kampus atau yang lain sebagainya menjadi satu isu-isu strategis. Dan juga menjadi menarik adalah salah satunya bagaimana memberikan pengalaman edukasi atau pengalaman bersinggungan dengan batik bahkan dari generasi anak-anak. Nah, ini kan jadi satu strategi yang menarik dan justru menjadi sebuah tantangan buat museum kan, bagaimana batik ini bisa dipahami oleh anak-anak juga. Kadang kan anak-anak belum bisa kebayang nih, ya boro-boro bisa membedakan batik printing dan batik tulis kan. Apa itu batik kan juga harus dikenalkan bahkan dari lahir. Walaupun secara tidak langsung mereka juga sudah menggunakan. Menggunakan ya. Betul. Nah, caranya bagaimana menjadi menarik kan? Sono Budoyo sudah melakukan itu, salah satunya dengan workshop. Dengan menyentuh atau menggunakan langsung canting dan malam untuk bisa digoreskan ke dalam kain-kain dan bisa dibawa pulang. Itu kan hal yang menarik ya. Atau kedepannya bisa jadi bahwa medianya bisa diolah langsung dan bisa dipakai. Misal jadi sebuah tas atau bisa menjadi sesuatu tempat minum atau apa, tapi itu karya mereka. Dan workshopnya kan tidak hanya mencanting ya, bisa jadi sampai ke pewarnaan dan bisa dibawa pulang. Itu juga jadi hal yang menarik ya. Betul. Memang sih sekarang ini ada satu aktivasi atau program yang bisa teman-teman ikutin di Museum Sono Budoyo, yaitu workshop membatik. Nah, betul kata Mas Eko, mungkin akan menarik lagi batik-batik yang nanti akan teman-teman bawa pulang itu bisa digunakan di keseharian ya. Itu sangat menarik sih. Memang betul. Nah, keterlibatan seperti ini yang mungkin kita perlukan ya dengan masyarakat untuk bisa mengundang, tidak hanya berkunjung, tapi tidak hanya tidak hanya meluangkan waktu, tapi juga memberikan kesan yang lebih gitu ya. Kira-kira bagaimana sih sebaiknya sebuah museum itu dapat menampung ide dan kemudian atau usulan atau interaksi dengan masyarakat, kira-kira tuh selain apa yang sudah kami lakukan melalui Museum Sono Budoyo, kira-kira apalagi sih sebenarnya kegelisahan masyarakat di luar yang bisa kita tampung dan fasilitasi dalam penggunaan ruang dan koleksi yang bisa ditawarkan gitu. Jadi kebayang saya bahwa ada satu mindset yang bisa menjadi sebuah tantangan nih. Bagaimana membuat masyarakat, membuat pengunjung tidak hanya sekali ke museum. Itu menjadi hal yang menarik ya. Kadang orang berpikir sekali ke sana sudah. Padahal kan jika display, jika tata pamer, jika konten, aktivasi-aktivasi yang ada di dalam sebuah museum itu terencana dengan baik, itu bisa jadi pengunjung itu tidak hanya sekali terus selesai, tapi bisa dalam 1 tahun, bisa 5 kali, bisa 6 kali.
Nah ini saya hitung sendiri, saya pribadi ya, saya ke Sono Budoyo dalam tahun ini mungkin ada 6 kali lebih. Wah, iya betul, berarti ini harapannya seperti itu. Iya. Karena pertama, kalau teman-teman saya nih yang dari Jakarta, dari Surabaya datang, saya pasti salah satu tempat yang saya ajak adalah berkunjung ke Sono Budoyo. Karena museum ini bisa menjadi sebuah etalase yang enak, yang nyaman untuk dikunjungi dengan ruangan yang sudah ber-AC, dengan narasi yang ada, bisa mengenal Yogyakarta lebih dalam lewat museum. Kedua, dengan adanya aktivitas-aktivitas yang dibuat atau dikreasikan oleh museum menjadi event-event yang menarik. Salah satunya kan ada pameran temporer dan lain sebagainya. Sehingga kami sebagai pengunjung juga merasa FOMO nih, merasa ketinggalan belum bikin apa ya nih. Dan tema-tema kan menjadi sesuatu yang menarik dan menggelitik ya buat kita. Wah, tahun ini hewan mitologi nih. Tahun lalu kan kalau nggak salah tentang peradaban Islam pernah bikin, terus tahun-tahun sebelumnya juga ada batik dan lain sebagainya. Itu jadi satu momen yang kalau kita nggak datang terlewatkan nih. Betul. Apalagi menurut saya Sono Budoyo selalu serius dalam menyajikan itu dengan inovasi-inovasi yang selalu ada di tiap pameran. Iya betul teman-teman, kalau seperti yang dikasih tahu oleh Mas Eko ya, jadi sebenarnya aktivasi program-program pameran temporer ini tuh sangat sebagai ruang yang lebih dalam, kita bisa mengenal dan mengetahui koleksi. Karena tadi sebelum kita mulai podcast ini sempat berbincang nih bahwa Museum Sono Budoyo ini adalah nomor 2 terbanyak koleksinya ya Mas. Ya. Jadi tapi sayangnya ruang pamer kita kan nggak sebanyak itu. Sehingga kita rotasi, kita munculkan dalam program-program. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan setiap ada program-program tersebut. Betul. Ya. Itu memang baru sih aku sadari juga karena beberapa koleksi ternyata ada ya. Betul. Koleksi ini tuh di Museum Sono Budoyo, terus ternyata ini ada kaitannya sama daerahku ya, misalnya ada yang dari luar kota ya. Iya. Seperti itu. Iya, menarik sekali Mas Eko. Nah, mungkin ada nggak sih harapan dari Mas Eko untuk pengelolaan dan peran museum ke depannya ini? Walaupun kita tahu ya Museum Sono Budoyo ini sebagai etalase betul. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus punya nih pandangan-pandangan visioner ke depannya yang bisa kita tawarkan atau kita kulik atau kita kolaborasikan ke depan. Nah, kira-kira mungkin ada bayangan? Mungkin sudah dimulai ya, tapi mungkin akan jauh lebih menjadi konsen, bisa jadi adalah museum menjadi rumah untuk semuanya. Kita juga bisa concern bahwa museum ini juga bisa dikunjungi dengan nyaman oleh para kaum difabilitas. Itu juga menjadi hal yang menarik, sehingga desain-desain teknis atau infrastruktur yang ada bisa mendukung teman-teman kita dengan berkebutuhan khusus tadi tetap bisa menikmati koleksi-koleksi yang ada di museum. Itu menjadi hal yang menarik menurut saya untuk menjadi tantangan ke depannya, karena tidak mudah. Betul. Itu adalah sebuah komitmen ya. Bagaimana guiding block disediakan, kedua juga rem-remnya bisa diakses wheelchair dengan lebih mudah. Bahkan kalau bisa ada braille. Ini kan jadi menarik ya. Iya, dalam tata pamernya itu ada braille atau ada teknologi bisa jadi membantu dengan adanya audiovisual atau tambahan-tambahan pendukung yang bisa dinikmati tidak hanya kita saja, tapi juga teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Iya, menarik. Ini memang perlu komitmen yang panjang dan usaha yang berkelanjutan ya. Walaupun kita mungkin sudah dimulai, tapi memang itu perlu terus kita ingat dan kita pegang. Nah, ini kita pengen ada imajinasi liar ya. Semisal nih Mas Eko sebagai seorang arsitek dan seorang desainer interior punya kesempatan untuk mengelola ruang Museum Sono Budoyo, ada bayangan nggak mengelola ulang atau mengembangkan museum, apa yang akan menjadi prioritas Mas Eko? Gitu. Jadi ada satu fenomena yang menarik juga ya, bahwa museum sekarang tuh tidak harus punya koleksi sendiri loh, tapi bisa bertukar koleksi. Nah, ini menjadi salah satu isu strategik ya dalam mengembangkan misal set event atau adalah pameran temporer, berkolaborasi dengan museum-museum lain untuk bisa saling bertukar koleksi. Di sini juga menjadi poinnya tidak hanya bertukar koleksi sebagai media pamer saja, juga untuk berjejaring. Bahwa bisa jadi suatu ke depan atau mungkin sudah dimulai bahwa koleksi-koleksi Sono Budoyo bisa bertukar koleksi juga dengan museum-museum yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan
Itu jadi satu diplomasi budaya yang menarik ya. Terus kedua, keterlibatan seniman itu menjadi salah satu poin penting. Khususnya Sono Budoyo berada di Yogyakarta. Bagaimana seniman bisa menjadi sebuah partner dalam mengembangkan instalasi seni atau instalasi tata pamer yang akhirnya memiliki makna yang lebih mendalam dan lebih dekat ke pengunjung. Baik. Mungkin itu. Oke, itu jadi hal yang paling menarik sih buat kita. Ya. Semoga kita ke depannya bisa terus memfasilitasi. Saya rasa sih museum yang ada sekarang sudah menjajaki hal Betul. itu dan sudah memulai hal itu. Ya. Semoga semakin luas lagi. Nah, mungkin ini terakhir lagi ya. Apa ada nggak satu hal atau satu ruang khusus yang secara fisik atau pengen di arrange sama Mas Eko dalam bentuk suatu pameran atau aktivasi tertentu, ada nggak bayangan di mana seperti apa? Iya. Jadi kalau mengingat sejarahnya dari Museum Sono Budoyo sendiri kan, saya kok kebayang ada satu ruangan yang didedikasikan untuk Thomas Karsten ya. Okay. Kita juga bisa melihat bahwa misal ada salah satu arsitek Belanda lain, misal Schumacher yang bikin aula ITB, dia kan juga punya satu ruang dedikasi untuk perjalanan beliau. Dan sekarang baru dipamerkan. Iya, itu kan menjadi menarik. Betul. Ya. Nah, bagaimana salah satu legasinya dari Thomas Karsten sendiri adalah Sono Budoyo bisa jadi mengangkat Thomas Karsten itu sendiri dalam satu ruangan atau dalam satu sudut yang menceritakan bagaimana kiprah beliau, perjalanan karya-karyanya. Karena tidak hanya Sono Budoyo saja, ternyata di Mangkunegaran dia juga bikin, Pasar Gede, Kota Baru, kan banyak hal yang bisa menjadi jejak-jejak karya-karya dari Thomas Karsten. Jadi interkoneksi ya, Iya. justru ruang yang mengkoneksikan Sono Budoyo Simpul terhadap tadi, betul. Perkembangan arsitektural khususnya oleh Thomas Karsten. Yogyakarta. Wah, itu menarik sekali. Semoga bisa dipertimbangkan. Itu menarik sekali. Oke, baik, terima kasih Mas Eko. Sama-sama Mbak Sela. Oke, baik, terima kasih Bolodoyo sudah menyimak podcast kali ini dengan tema Heritage What Next, perspektif arsitektural dalam ulang-alik alur museum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan saat ini kita masih ada pameran di Museum Sono Budoyo yaitu Annual Museum Exhibition yang ada di Gedung Ekskoni. Silahkan berkunjung, kita masih sampai tanggal 31 Desember 2024. Silakan berkunjung pada pukul 8 hingga 20 malam dan jangan lupa Senin tutup ya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih.